Halo, perkenalkan nama saya Selvin Lobo dengan NIM 8423751030. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS statistik dengan judul pengaruh penggunaan gadget dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Di sini saya menggunakan uji pada SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan gadget dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dan juga menganalisis dampak penggunaan gadget dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pertama X1 penggunaan gadget, X2 motivasi belajar, dan Y prestasi belajar. Teknik analisis data pada uji ini yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji multikolinearitas, yang kelima uji heteroditisitas. Pada uji heteroditisitas terbagi menjadi ada uji Gaussian dan juga uji scatter plot. Kemudian yang ketujuh yang keenam uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik kita menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui determinisasi atau R2, juga menguji F dan juga uji T. Setelah kita memasukkan setiap data ke dalam SPSS, langkah yang akan kita lakukan adalah klik Analyze, pilih Correlate, Brevet, kemudian pindahkan setiap pertanyaan ke Variables, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil untuk variabel X1 yaitu penggunaan gadget. Di sini kita dapat melihat setiap total dari setiap butir pertanyaan. Di sini saya sudah simpulkan untuk hasil uji validitas pada penggunaan gadget X1, motivasi belajar X2, dan juga prestasi belajar mahasiswa Y. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa dari 30 butir pertanyaan, sebanyak 29 butir dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel yaitu 0,344. Sementara itu, satu butir pertanyaan dinyatakan tidak valid karena nilai R hitungnya di bawah 0,399. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini secara umum telah memenuhi syarat validitas. Uji yang berikut adalah uji reliabilitas. Setelah kita masukkan setiap item ke variabel, kita masuk ke Analyze, klik Scale, kemudian Reliability Analyze, kemudian kita pindahkan setiap butir pertanyaan ke Items, kecuali total, kemudian klik Statistik, kita centang pada Scale Item Delete, kemudian klik Continue, OK. Maka akan muncul hasilnya pada reliability statistik. Baik, ini merupakan hasil dari uji reliabilitas, yaitu hasil uji reliabilitas X1 penggunaan gadget, X2 motivasi belajar, dan juga hasil uji reliabilitas Y prestasi belajar mahasiswa. Kita bisa lihat di sini bahwa penggunaan gadget X1 round batch alpanya 0,840, jumlah butir soal yang valid yaitu 10, keterangannya sangat reliabel. Terus yang kedua, motivasi belajar X2 round batch alpanya 0,804, jumlah butir yang valid adalah 9, keterangannya sangat reliabel. Kemudian prestasi belajar atau Y round batch alpanya yaitu 0,807, jumlah butir yang valid yaitu 9, keterangannya sangat reliabel. Uji yang berikut adalah uji normalitas. Langkah-langkahnya adalah klik Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear, kita pindahkan X1, X2 ke Independen, kemudian Y ke dependen. Lalu kita pilih Save, kita centang pada Understanding, kemudian klik Continue, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya, tapi kita skip, kemudian kita lanjut ke Data View. Kita lihat res 1 sudah muncul, kemudian
Kita klik kembali analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legasi dialog, kemudian pilih satu sampel K sampai S, kemudian pilih understand this, pindah ke test variable list, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya pada tabel one sampel Kolmogorov normalitas. Didapat hasil nilai signifikannya yaitu 0,200. Karena nilai 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data atau residualnya berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan dalam penelitian. Uji multikoliniaritas yaitu klik analyze, kita pilih regression, kemudian kita klik linear, kita pindahkan X1, X2 ke dependen, kemudian Y ke dependen, kemudian kita klik statistik, kita centang pada collinearity dan juga covariance, kemudian kita klik OK, maka akan muncul hasil untuk uji multikoliniaritas, yaitu pada tabel koefisiennya, di mana mendapatkan nilai signifikan untuk S1 yaitu 0,412 dan X2-nya 0,006. Hasil uji multikoliniaritas menunjukkan bahwa variabel penggunaan gadget X1 dan motivasi belajar X2 memiliki nilai toleransi sebesar 0,523, di mana lebih besar dari 0,10, dan nilai FIF-nya sebesar 1,912, lebih kecil dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikoliniaritas antar variabel independen dengan model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi multikoliniaritas, sehingga variabel penggunaan gadget dan motivasi belajar dapat digunakan secara bersama-sama untuk menganalisis pengaruhnya terhadap prestasi belajar mahasiswa. Langkah-langkah uji validitas yaitu kita memasukkan setiap item variabel X1, X2 ke data view pada SPSS, kemudian pada variabel view kita ganti namanya menjadi X1, X2 dan juga Y. Kemudian desimalnya menjadi 0 dan juga measure-nya menjadi scale. Kemudian kita masuk pada analyze, kita pilih regression, kemudian kita klik linear, kemudian kita pindahkan X1, X2 ke independen, kemudian Y ke dependen, kemudian kita klik save, kita centang pada understand, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Akan muncul hasilnya, tapi kita skip, kita kembali ke SPSS, kemudian kita masuk ke transform. Di sini sudah muncul res satunya, kita masuk ke transform, kemudian compute variabel, kemudian kita pilih rumus aritmatik, kemudian kita klik ABS-nya, kemudian kita pindahkan understand this-nya ke samping kanan, kemudian pada target variabel kita klik ABS underscore res, kemudian kita klik OK, kemudian yang ini kita skip juga, kemudian kita kembali ke SPSS. Pada ini sudah muncul untuk ABS res-nya, kemudian kita klik lagi analyze, kita pilih regression, linear, kemudian pada dependen kita kembalikan Y ke samping kiri, dan untuk ABS res-nya kita masukkan ke dependen, kemudian kita klik OK, maka akan muncul hasil untuk uji heteroditisitasnya, yaitu kita bisa lihat pada tabel koefisiennya, yaitu mendapatkan nilai signifikan untuk S1 0,412 dan untuk S2 yaitu 0,006.
Merupakan hasil dari uji heterogeneisitas, yaitu yang pertama penggunaan gadget atau X1. Nilai signifikannya yaitu 0,412. Karena nilai 0,412 lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Artinya tidak terjadi gejala heterogeneisitas pada penggunaan gadget atau X1. Kemudian variabel motivasi belajar atau X2 mendapatkan nilai signifikan yaitu 0,006. Karena nilai 0,006 lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Artinya terjadi gejala heterogeneisitas pada variabel motivasi belajar. Berikut merupakan langkah-langkah dalam uji heterogeneisitas, yaitu kita klik analyze, kita pilih regression, kemudian linear, kita pindahkan X1 X2 ke independen dan Y ke dependen. Kemudian kita klik plots, kemudian Z residnya kita pindahkan ke Y dan Z rate-nya kita pindahkan ke X. Kemudian klik continue, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul untuk hasil dari heterogeneisitas dengan scatter plot. Ini merupakan hasil dari uji hetero dengan scatter plot. Hasil uji scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterogeneisitas sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik dan juga layak untuk digunakan. Baik, yang berikut adalah uji asumsi klasik regresi linear berganda, yaitu yang pertama kita masukkan sistem data ke SPSS, kemudian klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Kita pindahkan X1 X2 ke independen dan Y ke dependen. Kemudian kita klik statistik, kita centang untuk ordinarity dan juga coherence-nya. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Maka akan muncul untuk hasilnya uji asumsi klasik. Kita dapat lihat pada tabel model summary, ANOVA dan juga koefisiennya. Kita masuk pada uji asumsi klasik metode regresi linear berganda. Kita dapat lihat pada tabel model summary. Nilai R-nya sama dengan 0,523, menunjukkan hubungan antara penggunaan gadget dan juga motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Nilai R-square-nya sama dengan 0,273, berarti kedua variabel mampu menjelaskan 27,3% variasi prestasi belajar, sedangkan 72,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Yang berikut kita dapat melihat pada tabel ANOVA-nya. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitungnya sama dengan 5,636 dengan nilai signifikan 0, yaitu 0,008. Karena nilai signifikan 0,08 lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak, H-nya diterima. Hal ini berarti bahwa penggunaan gadget X1 dan juga motivasi belajar X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan ini layak untuk digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan juga baik, kita masuk pada tabel koefisiennya. Pengujian hipotesis untuk hasil uji T parsial, yaitu yang pertama, pengaruh penggunaan gadget atau X1 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y, dengan nilai T hitung sama dengan 0,831 dan nilai signifikannya 0,412. Karena nilai signifikan 0,412 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya, penggunaan gadget tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua, pengaruh motivasi belajar X2 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y, dengan nilai T hitungnya sama dengan 2,927, nilai signifikannya 0,006.
Karena nilai 0,06 lebih kecil daripada 0,05, maka nolnya ditolak dan hanya duanya diterima. Artinya, motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa.